Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita pada pagi hari ini bersama-sama kita datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari persiapkan hatimu, kita mau menyenangkan hati Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Sertai jalanku
meninggikan nama-Mu melalui puji-pujian kami. Terima kasih banyak Tuhan, jalannya ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai kami ya Tuhan, agar kami dapat menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan segera memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, bersama-sama kita menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kita. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Haleluya, puji Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia
nama Yesus yang senantiasa menghibur kehidupan kita. Pada saat ini, mari kita persiapkan hati kita. Bersama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hati kami mau terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kau tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Bahkan kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu, kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu kami dikuatkan dan mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi Jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana khususnya. Saya sapa, kiranya damai sejahtera, sukacita Allah boleh menyertai kita bersama-sama. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesudah manusia bertobat, ya, seseorang bertobat dan meninggalkan hidup yang lama, ya, kita selamat seperti penjahat yang disalib dan bertobat. Tetapi itu belum berarti selesai, ya. Justru ini
permulaan pengolahan supaya kita terus tumbuh dan berubah menjadi seperti Kristus. Begitu juga Israel sesudah keluar dari Mesir, ya, menghadapi banyak pengolahan. Kita akan melihat dalam kebenaran firman Allah dari setiap ayat demi ayat. Saya akan ingin coba membahasnya, ya. Mungkin pembacaan ini banyak, tetapi kita akan melihat dan membahas ayat demi ayat. Kita lihat dulu dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat 2. Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian. Ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Ini firman Tuhan kepada Musa, ya, memerintahkan atau memberitahu kepada Musa agar berbalik kembali, ya, dalam ayat ini. Saudara, waktu itu, ya, bangsa Israel setelah diberitahu oleh Musa, Israel tidak mengerti jalan hidupnya sendiri, ya. Israel tidak mengerti jalan hidupnya sendiri. Waktu berhenti di tepi laut, mereka tidak tahu apa-apa tentang perjalanannya, ya, dan apa yang akan terjadi. Tetapi ini yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa untuk berbalik kembali, ya, saudara. Begitu juga hampir kita semua, ya, tidak tahu apa yang akan terjadi. Meskipun ada beberapa banyak rencana yang sudah kita buat, ternyata dalam sesaat, saudara, kalau saudara perhatikan, ya, apa yang dialami oleh bangsa Israel, ternyata dalam sesaat tentara Firaun datang. Mereka jadi kelabakan, ya. Itulah sebabnya kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersedia setiap saat, yaitu tinggal dalam Kristus dan dipimpin Roh. Apabila terjadi sesuatu yang tiba-tiba seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tiba-tiba ternyata sesaat tentara Firaun datang. Tadi mereka sudah dilepaskan, mereka sudah keluar, ya. Saudara, ini yang tadi saya katakan, ya, bahwa Israel tidak mengerti jalan hidupnya sendiri. Karena hal itu terjadi tiba-tiba ada satu peristiwa yang harus dihadapi sekarang. Kalau kita lanjut di ayat ketiga, saudara. Keluaran 14 ayat 3 sampai ayat 4. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Ayat 14. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Dari ayat ini kita melihat, ya, bagaimana dikatakan Tuhan berfirman pada Musa. Dan Musa mengerti. Sebab itu, ya, Musa tidak bingung atau takut menghadapi ancaman mendadak dari Firaun. Dan Musa percaya bahwa pasti Tuhan akan menggenapkan janjinya. Saudara, berbeda dengan orang Israel. Orang Israel waktu sudah mendengar itu dan melihat satu kenyataan bahwa tentara ada di depannya,
Dikatakan ya, orang-orang Israel jadi panik. Mereka menjadi panik, mereka menjadi marah dan bereaksi jahat. Karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara, dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa ada beda orang yang mengerti dan tidak mengerti firman Tuhan. Sikapnya saat menghadapi satu masalah akan berbeda satu sama lain, tergantung dari pengertian firman Tuhan yang diterima masing-masing. Kalau kita mengerti firman Tuhan, dalam menghadapi segala perkara, kita tidak menjadi bingung atau khawatir. Sebab semua itu sudah dijelaskan oleh firman Tuhan. Baik itu berbentuk hajaran atau juga ujian, baik juga peristiwa-peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang merugikan dan yang menguntungkan, ya. Tidak ada yang kebetulan. Firman Allah berkata, segala sesuatu yang terjadi, kalau tidak salah Roma pasal 8 ayat 28, segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Semua diizinkan Allah menjadi kebaikan bagi orang yang cinta Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi saya katakan ya, lewat ayat ini di ayat 3 dan ayat 4 ada beda. Orang yang mengerti dan tidak mengerti firman Tuhan. Musa mengerti firman Tuhan. Itulah sebabnya dia tidak bereaksi jahat, tidak menjadi marah dan sebagainya. Puji Tuhan. Kita lanjut saudara di ayat 5. Keluaran 14 ayat 5 sampai ayat 9. Keluaran pasal 14 ayat 5 sampai ayat 9. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa ini telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Ayat 16. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ayat 7. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Ayat 8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot, di depan Baal Zephon. Saudara, kalau kita melihat ya dari ayat ini dikatakan Firaun dikeraskan hatinya. Mengapa Allah mengeraskan hati Firaun? Apakah ini tidak berarti Allah sengaja memasukkan mereka dalam neraka? Sebab orang yang keras hati, kalau sampai mereka ya mati, mereka akan binasa atau masuk neraka. Tetapi tidak, ya. Allah tidak akan membinasakan seseorang. Meskipun Allah juga sanggup membinasakan semua orang. Itu bukanlah kehendak Allah, ya. Tetapi Allah tidak pernah berubah dan tidak bertentangan dengan firman-Nya. Sebab Allah itu kasih. Tetapi kalau seorang terus-menerus keras hati, ya, melawan Allah, ya, Allah yang dengan sabar terus menunggu pertobatannya, dan kalau sudah melebihi batas waktu, artinya Allah tahu ia tidak akan bertobat lagi, maka ke atas orang itu berlaku kekerasan atau hukuman Allah. Sebab itu Firaun yang sudah
diberi kesempatan sampai 10 kali untuk bertobat, ya saudara. Tetapi dikatakan Firaun tetap keras hati, tidak mau bertobat. Akhirnya dibiarkan Tuhan dan menjadi keras hati, ya, dan dikatakan menjadi binasa. Jadi semua ini disebabkan karena Firaun sendiri tidak mau bertobat dan terus mengeraskan hati. Sebab itu firman Tuhan juga memperingatkan manusia atau orang supaya tidak keras hati. Tetapi setiap kali mendengar teguran tentang dosanya, Allah ingin kita bertobat. Puji Tuhan. Sehingga tidak menjadi keras hati seperti Raja Firaun. Kita melanjutkan ke dalam pembacaan kita, Keluaran pasal 14 di ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai ayat 12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, dikatakan di ayat 10 ya, dalam pasal 14 ayat 10 ya, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bangsa Israel berdoa kepada Tuhan di ayat 10 ini katakan. Ya. Tetapi juga berkata-kata atau bereaksi jahat. Ya. Sebab Firaun ya datang mengejar dan mereka menjadi takut, ya, mereka takut dibantai. Israel berdoa dan juga bersungut-sungut jahat. Saudara, jangan berdoa tetapi bersungut-sungut dan berkata-kata jahat, ya, tidak ada gunanya. Perbuatan Israel ini sungguh bodoh. Sebab tidak mempercayai Allah. Padahal mereka sudah melihat bagaimana Allah ya menghukum Mesir dan membawa mereka keluar dengan tangan yang sangat kuat. Mereka menyaksikan, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi mereka masih mau berkata-kata jahat kepada Allah, bersungut-sungut. Orang beriman yang tidak punya iman, ya, setiap kali mengalami problem, ya, dan kalau ia merasa tidak mampu mengatasinya sendiri, akan bereaksi jelek seperti ini. Ya. Bisa bersungut-sungut, bisa berkata jahat kepada Allah. Kadang-kadang yang sering kali muncul pertanyaan ini saat orang menghadapi satu masalah, dia berkata, Allah ada apa enggak ya? Seringkali saya ditanya oleh beberapa orang, Allah ada apa enggak ya? Saudara, percayalah Allah itu baik dan maha kuasa. Haleluya. Sebab itu bersyukurlah dalam segala perkara. Orang yang bersungut-sungut dan berkata-kata jahat itu, ya, itu menganggap Allah jahat, ya. Kesalahan itu dibuat oleh orang Israel berulang-ulang kali. Berkata Allah itu jahat. Kalau bersungut-sungut seperti berkata Allah itu jahat. Nah saudara, hal ini diperbuat oleh orang Israel berulang-ulang kali.
Di sini mereka gagal, ya. Andai kata tidak ada Musa, ya, mereka mungkin langsung binasa. Dan sebagian besar mungkin mereka kembali lagi ke Mesir. Sekalipun sudah keluar dengan tangan yang kuat, ya. Saudara, tetapi oleh kemurahan Tuhan dan oleh karena iman Musa, mereka tetap diselamatkan, ya. Mereka ikut dalam barisan ini, mereka selamat. Nanti kita akan melihat pengalaman apa yang dialami oleh mereka. Bagaimana tangan Allah yang kuat itu membela mereka sehingga mereka boleh diselamatkan semuanya. Baru kemudian sesudah 10 kali bersungut-sungut, akhirnya mereka dibinasa di padang gurun dan tidak masuk Kanaan. Tempat kota perjanjian yang Allah janjikan, mereka nggak ikut masuk. Karena mereka setelah itu terus bersungut-sungut, sampai 10 kali bersungut-sungut kepada Allah. Perhatikan baik-baik, bila kita mau belajar lewat pengalaman bangsa Israel. Dikatakan di ayat ini, ya, Israel berdoa dan bersungut-sungut jahat. Kita lanjut pembacaan kita, Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai ayat 14. Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai ayat 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Israel yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya. Tadi saya katakan di awal, ada perbedaan orang yang mengerti firman dengan orang yang tidak banyak mengerti firman. Musa mengerti firman Allah. Itulah sebabnya dia berani berkata kepada bangsa Israel, jangan takut. Bangsa ini yang kamu lihat sekarang ini, tentara-tentara Mesir ini, engkau tidak akan lihat kembali, dikatakan. Saudara, bagaimana kita bisa memiliki iman seperti Musa? Ya, pasti dari firman Tuhan. Dalam Roma, kalau nggak salah Roma, ya dikatakan di pasal 10 ayat 17, ya, nggak jauh di mulutmu, ya. Kita bisa menciptakan sesuatu lewat mulut kita. Saudara, dari mendengar firman Allah, kita timbul iman, kata Roma. Puji Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa memiliki iman seperti Musa tadi? Dari firman Tuhan dan juga karena dipenuhkan dengan Roh Kudus. Memang ini senjata orang beriman, mengerti firman dan penuh dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita harus tekun terus dalam belajar firman Tuhan, ya. Dan selalu berdoa dan dipimpin oleh Roh, ya. Itu sangat menguntungkan dalam segala perkara. Bagaimana masa teduh kita, bagaimana jam-jam doa kita di hadapan Allah, bagaimana kita merenungkan firman Allah. Mari saya ingin menggugah hati saudara, ya. Bertekunlah terus, berdoa dengan setia, rajin berdoa, baca firman Allah. Mungkin kau cuma mau baca 1 pasal, silahkan, gak apa-apa, ya. Saudara, karena ini akan menguntungkan dalam segala perkara. Dikatakan Tuhan yang berperang ganti kita. Kalau kita tinggal dalam Dia dengan iman. Itulah sebabnya, ya, kalau saudara perhatikan bagaimana Musa hidup dengan iman. Perkataannya menguatkan dan itu menjadi satu kenyataan bagi orang yang memiliki iman. Puji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, percayalah saudara. Memang dengan akal sulit diterima.
bagaimana Firaun dikatakan ya dengan tentaranya yang dahsyat ini, bahkan berapa ratus tentara ya. Dan dikatakan keretanya juga berapa ratus, mereka sedang mengejar bangsa Israel dikatakan ya. Saudara, bagaimana Firaun dengan tentaranya yang dahsyat ya, ini bisa lenyap untuk selamanya dikatakan. Tidak masuk akal. Tetapi saudara, hidup orang beriman itu memang luar biasa. Lebih dari biasa dan tidak masuk akal. Sebab ini ajaib. Penuh kemenangan dan sukacita. Haleluya. Belajarlah hidup seperti ini. Hidup dalam iman, haleluya, yaitu bisa bersyukur terus dalam segala perkara, sekalipun tidak enak, ya. Sebab dikatakan percaya kepada Tuhan, mungkin ada sesuatu yang tidak nyaman, kita harus berkorban, kita harus memikul salib, kita harus mungkin memotong segala keinginan kita dan sebagainya, haleluya. Tetapi itulah sebabnya juga tidak kalah penting untuk memperhatikan kata-kata mulut kita, ya. Bersyukur atau bersungut-sungut. Sebab kita akan makan buah mulut kita, kata firman Allah. Saya tidak membacakan ayat-ayatnya ini karena banyak ayat yang saya akan baca di dalam Keluaran untuk menghemat waktu. Tetapi dikatakan kita akan makan buah mulut kita. Kalau kita tidak berhati-hati dengan perkataan kita, suka bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah saudara, kalau kita lanjutkan lagi dalam pembacaan kita dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sekarang. 15 sampai 18. Keluaran 14 ayat 15 sampai 18. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ayat 17. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Ayat 18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Saudara, lihat pembacaan kita di ayat 15 sampai ayat 18 ini, ya. Saudara, bagaimana Tuhan ingin menyatakan rencananya, ya. Allah ingin menunjukkan, Allah ingin menyatakan rencananya. Dahulu, ya, waktu pertama kali Musa disuruh melepaskan Israel, ya, ia sudah menolak, ya. Sebab itu menurut Musa sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana mau bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tangan Firaun yang begitu kuat. Ya. Saudara, itulah sebabnya Musa menolak waktu itu. Karena enggak masuk akal. Tetapi sekarang Musa percaya. Ya. Namun ia tetap tidak tahu bagaimana caranya, ya, Allah akan bekerja, dia tidak tahu. Tetapi sekarang Musa mulai percaya. Dan baru sekarang Tuhan menyatakannya. Allah mengatakan kepada Musa, aku akan mempermuliakan, aku akan menunjukkan kemuliaanku kepada mereka. Saudara, haleluya.
Ya. Sekarang Musa tahu bagaimana caranya, ya. Dan bagaimana Allah menyatakannya kepadanya. Namun itu juga bagi Musa tidak masuk akal, ya. Tetapi percaya akan kata-kata Allah sekalipun ya 100% mustahil secara akal. Tetapi Musa mau belajar percaya kepada perkataan Allah. Kita juga mau belajar dari peristiwa ini. Mau percaya walaupun itu mungkin 100% gak masuk akal dengan pikiran kita. Bahwa kita akan melihat jalan keluar, bahwa kita akan melihat pertolongan. Tetapi kita mau belajar percaya seperti Musa. Haleluya. Memang hidup dengan iman itu sepertinya aneh. Ya. Sebab apa? Hidup dengan iman kadang-kadang melawan akal. Tetapi orang yang ada Roh Kudus dan punya pikiran Kristus, dia bisa percaya. Haleluya. Walaupun tidak masuk akal. Hidup ini banyak problemnya, ya. Bahkan di dalam segala segi. Sebab itu saudara, limpahlah dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Itu cukup untuk mengatasi semuanya. Baik dalam keamanan, dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam rumah tangga, dalam nikah, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dan lain-lain. Itu cukup, haleluya, untuk mengatasi semuanya. Kalau kita penuh dengan firman dan Roh Kudus. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan lanjut saudara pembacaan kita. Keluaran 14 ayat 19 sampai ayat 20. Ayat 19 sampai 20. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ayat 20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Saudara, tadi saya katakan, kalau itu firman Tuhan, kalau itu Allah yang mau kita lakukan, ya, Tuhan sendiri sanggup mengatur semuanya. Allah mampu mengatur segalanya. Lewat kejadian ini kita melihat dari ayat ini, bagaimana Allah, ya, Tuhan sanggup mengatur semuanya. Tidak terpikir oleh orang Israel bagaimana bisa menghadapi tentara Firaun yang dikatakan tepat ada di sebelahnya sekarang. Saya nggak bisa bayangkan ketakutan itu, saudara. Mungkin saling berteriak dan sebagainya. Selain tadi dikatakan bersungut-sungut dan berkata jahat, marah kepada Musa. Mengapa engkau bawa kami keluar? Lebih baik kami biar ada di Mesir. Wah, saudara, ya, karena tidak terpikir oleh Israel. Bagaimana bisa menghadapi sekarang tentara Firaun yang tepat ada di sebelahnya. Tidak ada jalan yang bisa menolong mereka. Sebab dikatakan di depan laut, di belakang bangsa orang-orang Mesir, tentara Mesir, Firaun sedang mengejar mereka, ada di sebelahnya. Gak ada jalan keluar karena ada laut di depannya. Saudara, ini yang sedang dihadapi oleh mereka. Tidak ada jalan yang bisa menolong mereka. Tetapi jangan lupa, Tuhan punya jalan sendiri di luar dugaannya. Gak di luar dugaan bagaimana, saudara? Ya, ini luar biasa. Tiba-tiba ada tiang awan dan tiang api ditaruh di antara orang Mesir dan Israel.
Sehingga dikatakan orang Mesir ada dalam kegelapan pekat dan tidak bisa menghampiri orang Israel. Sebab ada tiang awan dan tiang api ini di antara mereka. Ya. Orang Mesir tidak bisa menghampiri orang Israel karena ada dalam kegelapan pekat. Tuhan mempunyai bermacam-macam cara untuk menyelesaikan problem-problem dalam segala segi hidup. Haleluya. Bagi Allah tidak sukar, bagi Allah tidak sulit. Allah sendiri sanggup mengatur, haleluya, semuanya. Puji Tuhan. Ya. Sebab itu mari kita mau belajar bersyukur dalam segala hal. Dan terus berdoa dalam roh dan kebenaran. Jangan takut. Walaupun mungkin kita diperhadapkan seperti pengalaman orang Israel. Ada dalam keadaan yang sangat menakutkan. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Jangan lupa bahwa Allah mempunyai bermacam-macam cara untuk menyelesaikan problem-problem dalam segala segi hidup kita. Puji Tuhan. Kita lanjut pembacaan kita. Ya. Di ayat 21 sampai 22. Keluaran 14 ayat 21 sampai ayat 22. Keluaran 14, 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Haleluya. Haleluya. Saudara, iman juga dibutuhkan tindakan. Ya. Seringkali orang berkata punya iman, tapi tidak bertindak. Iman juga perlu tindakan. Firman Allah juga berkata satu ayat, iman tanpa tindakan ya mati. Ya. Kita melihat dari pengalaman ini, dari ayat ini, bagaimana dikatakan Musa memiliki iman, Musa percaya akan janji firman Allah. Ya. Harus ada tindakan dari Musa. Musa bukan cuma punya iman, tapi perlu ada tindakan iman. Baru akan menghasilkan mujizat besar. Puji Tuhan. Dikatakan tindakan iman Musa. Musa mengangkat tongkatnya ya, dengan iman. Allah sudah berfirman kepada Musa, mengapa kamu jadi takut? Jangan takut, mengapa mereka berseru-seru? Ya. Angkat tongkatmu. Saudara, Musa mengangkat tongkatnya dengan iman. Kalau Musa tidak angkat tongkatnya, ya, angin timur tidak datang, kata ayat ini. Ya, pertolongan Tuhan tidak datang. Harus ada satu orang yang bisa bertindak dengan iman, baru pertolongan Tuhan datang. Perbuatan Musa sangat sederhana dan mudah. Tindakan iman ini cuma sederhana yang dilakukan oleh Musa. Dia cuma mengangkat tongkatnya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, perbuatan Musa sangat sederhana dan mudah. Tetapi ini tindakan iman. Hanya mengangkat tongkat dan tangannya saja. Bukankah ini sangat sederhana? Cuma ngangkat nih tongkatnya dan tangannya. Kalau orang tidak percaya, dia tidak akan melakukannya. Sekalipun itu sangat sederhana dan mudah dikerjakannya.
Sebab nggak percaya. Dia tidak akan gampang mengangkat tangan atau mengangkat tongkatnya. Padahal ini cuma sederhana, biasa, gampang. Semua orang bisa lakukan. Tapi kalau orang itu tidak percaya, dia tidak akan melakukannya. Sekalipun itu sangat sederhana. Saudara, bagian kita itu mudah, ya. Bisa dilakukan tindakan itu. Bukan yang mustahil. Bagian Tuhan itu yang mustahil. Ya. Semua tindakan iman itu sederhana. Tetapi harus dilakukan baru timbul mujizat dan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Yang penting harus ada iman. Tindakannya sederhana. Dan kita akan berhasil, ya. Tak perlu belajar tindakan iman, ya. Nggak usah, gimana nanti, mesti belajar nih, susah ya tindakan iman itu seperti apa, mesti belajar dengan bagaimana caranya, ya. Tidak perlu belajar tindakan iman, yang penting punya iman, haleluya. Tindakannya itu sederhana, puji Tuhan, dan kita akan berhasil, puji Tuhan, ya. Tindakan iman tidak perlu belajar. Tetapi yang penting harus punya iman. Puji Tuhan. Saya ingin melanjutkan, ya. Dalam pembacaan kita, ya, dari ayat tadi, dari Keluaran 14 di ayat 21 sampai 22, saya simpulkan di situ bahwa tindakan iman sederhana menghasilkan mujizat besar. Puji Tuhan. Kita lanjut di ayat 22 sampai ayat 25. Ayat 23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orang-orang yang berkuda sampai di tengah-tengah laut. Ayat 24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api, pembacaan saya benar ya? Oh ya betul, maaf. Ayat 24, dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ayat 25, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Saudara, kalau kita melihat di sini, ya, bagaimana dikatakan waktu Musa mengangkat tongkat, ya, kepada laut itu, maka terbelahlah laut itu dan orang Israel bisa jalan di situ. Kiri kanannya tembok laut dikatakan oleh ayat itu. Saudara, orang Mesir juga melihat, wah, orang Israel jalan di laut. Ya, mereka coba juga meniru. Mereka coba meniru juga. Mereka juga ikut berjalan juga di dalam laut. Saudara, mereka mau coba meniru. Tetapi rupanya saudara, mereka sulit. Ya, mereka sulit. Mereka melihat, mereka berjalan di laut. Saya ingin juga mereka kejar, mereka jalan juga. Meniru tapi sulit maju dikatakan. Sebab Allah menyulitkan mereka. Bahkan dikatakan ayat ini, roda ratanya itu berjalan miring sampai jalan miring. Sehingga berat untuk maju ke depan. Sampai enggak bisa nyusul itu bangsa Israel. Karena rodanya oleh Allah, ya. Roda ratanya oleh Allah dibuat miring berjalan. Saudara, cara Allah bekerja luar biasa. Puji Tuhan. Mereka jadi ketakutan dan melihat bahwa Tuhan benar-benar berperang ganti Israel. Ya, sebab mereka mengalami perlawanannya, mengalami perlawanan Allah. Ya, yang dahsyat dan mati, dan sampai mati dikatakan bangsa Mesir ini. Tetapi dikatakan orang Israel, ya, tidak terlalu merasa, hanya terima hasilnya, ya, hanya terima kemenangan. Tetapi saudara perhatikan, ya,
Orang Mesir ini setelah mereka melihat ya bagaimana keadaannya, mereka mau coba meniru tapi tidak bisa maju dengan baik. Mereka mulai ketakutan dan mereka mulai sadar dan dia berkata, wah, ini Tuhan mereka sedang berperang buat mereka. Ya, melawan kami dikatakan. Saudara, mereka menjadi ketakutan. Haleluya. Tadi saya katakan ya, kalau Allah yang bekerja, siapa yang bisa melawan kita? Musa berkata dengan iman, Allah akan berperang ganti kita. Kita diam saja, Allah yang berperang. Puji Tuhan. Kita lanjut pembacaan kita. Keluaran 14 ayat 26 sampai ayat 30. 26 sampai ayat 30. Ayat 26, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Ayat 27, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Ayat 28. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi ayat 29, orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ayat 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tengah orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Saudara perhatikan dari pembacaan ini. Ya, dari ayat ini dikatakan orang Mesir mati semuanya. Masih ingat Musa berkata kepada orang Israel, tentara Mesir yang kamu lihat sekarang, nanti kamu tidak bisa melihatnya lagi. Karena akan dibinasakan oleh Allah. Haleluya. Tetapi di sini orang Mesir mati, orang Israel hidup. Sampai saya baca ini saya renungkan luar biasa cara Allah bekerja. Ya. Allah cuma suruh kepada Musa, angkat lagi tongkatmu. Sehingga waktu orang Mesir itu ikut jalan, niru juga, ngikuti juga jalan. Ya, airnya tertutup. Tetapi di bagian orang Israel masih kering di tengah laut. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang diyakini Musa ternyata jadi. Haleluya. Meskipun mustahil. Ya. Mustahil kelihatannya memang. Ya. Sebab menurut akal rasanya mustahil untuk melihat itu. Tetapi apa yang diyakini Musa, ya, ternyata jadi. Meskipun mustahil, satu orang pun dari tentara Firaun dikatakan tidak ada yang hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kita mau belajar hidup dengan iman. Sebab itu luar biasa. Apalagi dalam keadaan darurat, ya, minta pimpinan roh. Tanyakan tindakan apa yang harus diambil. Kalau sudah yakin, bertindaklah dengan iman. Dan itu akan jadi sesuai dengan iman kita. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya kita baca saudara. Keluaran 14 ayat 31. Ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara, dikatakan sekarang orang Israel, ya,
setelah melihat apa yang Allah lakukan kepada bangsa Mesir, ya, mereka berkata, wah, betapa besarnya perbuatan Tuhan, katanya. Dan dikatakan, maka takutlah bangsa Israel kepada Tuhan dan juga percaya kepada Musa hambanya. Tetapi saudara perhatikan, ini ada bedanya. Imannya Musa dengan imannya bangsa Israel itu beda. Bangsa Israel imannya itu sebab melihat. Kalau iman sebab melihat itu lemah. Ya. Kalau Musa dikatakan Musa percaya sebelum melihat. Tapi Israel sesudah melihat. Ya. Setelah melihat bukti, sesudah melihat peristiwa yang sangat amat dahsyat itu, ya. Bangsa Israel sekarang mulai percaya. Karena sudah terbukti, melihat bukti. Ya. Saudara, tetapi saudara perhatikan dari pembacaan firman Allah. Coba saya ingin baca dalam Keluaran 15. Keluaran 15 ayat 22 sampai ayat 24. Keluaran 15 ayat 22 ayat sampai 24. Ayat 22 pasal 15. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudara perhatikan di sini. Tadi saya katakan, iman kalau iman coba sebab melihat, iman karena melihat bukti itu enggak kuat, lemah. Buktinya saudara, 3 hari kemudian Israel sudah lupa. Tadi mereka terkagum-kagum melihat perbuatan Allah. Mereka menjadi takut kepada Allah dan percaya kepada Musa. Baru cuma 3 hari kemudian Israel sudah lupa. Tidak percaya dan bersungut-sungut lagi di ayat ini berkata. Mereka bersungut-sungut kembali. Padahal Israel yang mengalami sendiri baru 3 hari sudah lupa. Ya. Dan kembali bersungut-sungut kata ayat ini. Ini betul-betul keterlaluan. Memang orang yang percaya karena melihat itu ya adalah percaya manusiawi. Ya. Sebab melihat bukti. Ini lemah, tidak punya kekuatan. Tetapi Musa percaya sebelum melihat. Dia percaya janji firman Allah. Dia percaya bahwa Allah akan penuhi janjinya. Allah akan bertindak dengan janjinya. Allah akan genapi janjinya. Musa percaya walaupun belum melihat. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong saya dan saudara. Ya, biarlah kita boleh memiliki iman dan bertumbuh terus di dalam firman Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus. Sehingga kita boleh alami banyak mujizat-mujizat di dalam iman yang kita percayai kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara kita berdiri bersama-sama. Saudara yang ada di rumah masing-masing. Saudara berdiri, kita menyanyi sebuah pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Haleluya. Terjadi
lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya, Allah. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya kepadamu. Makasih Tuhan. Katakan, Yesus, ku percaya kepadamu. Yesus, amin. Katakan sekali lagi, haleluya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya, ya Masana. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mungkin firman Allah sederhana dalam penyampaiannya, tapi kami yakin Roh-Mu akan bekerja di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan.
Engkau juga tahu, Engkau juga melihat setiap umat-Mu yang sedang beribadah dalam ibadah online ini. Apapun yang sedang dialami oleh mereka Tuhan, mungkin ada yang sedang membawa persoalan mereka, membawa masalah mereka, ada beban-beban yang ada di atas pundak mereka. Mungkin secara manusia itu mustahil untuk tertolong, mustahil untuk sembuh, mustahil untuk melihat pertolongan. Terima kasih untuk firman-Mu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Tambahkan iman kami, tambahkan percaya kami, biarlah kami terus belajar hidup dalam pimpinan Roh. Haleluya. Kami hidup dalam dunia Roh. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan melihat pengalaman-pengalaman, mujizat demi mujizat Engkau akan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau tolong kalau ada yang sedang membawa sakit penyakit, baik yang sedang berbaring di rumah atau di rumah sakit, penyakit apapun itu, mungkin ada yang disebabkan karena virus corona ataupun penyakit-penyakit yang seringkali datang kambuh. Apapun yang mereka alami, segala penyakit Engkau pergi, Engkau keluar dari umat-Mu, dari setiap kami semua, di dalam nama Yesus. Engkau berfirman dan aku menjadi sembuh, kata lagu ini. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau jamah di dalam nama Yesus. Bilur-Mu cukup bagi mereka semua, baik juga yang dalam persoalan keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah hubungan anak dengan orang tua, masalah Tuhan, Engkau lihat masalah-masalah yang sedang dialami oleh mereka, baik yang sedang menghadapi kekurangan karena ada Tuhan omset-omset yang belum terpenuhi, ada omset yang belum Tuhan masih mungkin terpending dan sebagainya. Tuhan, kiranya Engkau nyatakan mujizat-Mu, Engkau tolong pulihkan keadaan umat-Mu di dalam nama Yesus. Engkau cukupkan keperluannya, apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan sediakan di dalam nama Yesus. Pulihkan hubungan anak dengan orang tua, suami istri, hubungan yang retak dalam nama Yesus. Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi perintisan-perintisan usaha baru, yang baru memulai usaha-usaha baru. Oh Tuhan, Engkau tahu dari beberapa jemaat yang sedang memulai usaha baru, di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Baik jemaat yang masih ada di luar kota, Bapak Freddy dengan Bapak Andrew yang masih ada di luar kota, Tuhan ada di Kalimantan, Tuhan lindungi dan jaga setiap apa yang dikerjakan tangannya, diberkati Allah. Engkau jauhkan dari penyakit, virus-virus apapun, baik di udara, di darat, di laut, Tuhan lindungi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa baik juga untuk ibu yang mengandung, biarlah janin dalam kandungannya bersama ibunya sehat, bertumbuh dengan baik dan diberkati Allah. Baik juga ibu-ibu yang baru melahirkan, bayi bersama ibunya sehat, dilindungi Allah, dijaga oleh Allah di dalam nama Yesus. Baby-baby yang ada sehat, bertumbuh, diberkati oleh Allah. Baik juga rumah tangga yang merindukan keturunan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jamak rahimnya Tuhan, berikan mereka juga keturunan yang datang dari Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Baik anak-anak sekolah minggu, Engkau lindungi saat-saat mereka harus sekolah, dimanapun mereka berada, jauhkan dari sakit penyakit apapun, virus-virus, lindungi dari pergaulan-pergaulan yang jahat, siswa-siswi yang masih sekolah, semua Tuhan tolong, biarlah Engkau juga melindungi mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Baik juga kami berdoa untuk para kaum lansia, Ibu Lina
Ibu Liana, Ibu Yuli tetap sehat, dilindungi Tuhan siang dan malam. Jagai mereka Tuhan, Engkau terus melindungi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Orang tua dari anak-anak sekolah minggu juga semua dilindungi Allah, dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau ada yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, panjang umur, penuh damai sejahtera, rumah tangga mereka dijaga dan dilindungi oleh Allah. Terima kasih Bapak yang baik. Lalu ada yang merencanakan untuk keluar kota dalam minggu-minggu ini, semua dilindungi Allah, semua dijaga oleh Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, Kau selamatkan bangsa Indonesia, baik juga pemerintahan yang ada, Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara. Berikan mereka hati bijaksana, mampukan, sanggupkan mereka bertugas dalam tugas yang cukup berat. Engkau sanggupkan, berikan mereka kesehatan di dalam nama Yesus. Hamba-hamba Tuhan, keluarga-keluarga hamba Tuhan dimanapun berada, umat Allah dimanapun mereka berada, semua terlindungi, semua diberkati Allah dalam nama Yesus. Yang sudah melayani pagi ini, hanya keterbatasan beberapa orang, Engkau berkati apa yang mereka sudah buat, boleh menyenangkan hati Tuhan. Juga berkati tangan-tangan dari umat-Mu yang juga sudah memberi kolekte persembahan untuk kas gereja, bahkan mereka juga yang memperhatikan rumah Tuhan, para donatur-donatur gereja, mereka yang memperbaiki gereja, mereka yang peduli pastori, apapun saja yang mereka buat, baik juga yang sudah mengembalikan milik Allah perpuluhan, Engkau tahu apa yang mereka sudah buat, boleh mentaati kehendak Tuhan. Berkati mereka semua, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Jadikan sepanjang hari ini hari penuh damai sejahtera, ada sukacita, sehingga kami semua terlindungi, semua dilindungi oleh Allah, dan kami dijauhkan untuk berbuat dosa. Hamba juga berdoa untuk perayaan HUT GPDI 100 tahun di Bali tanggal 30 Maret. Tuhan, Engkau tolong biarlah acara ini berjalan sesuai kehendak Allah. Semua dilindungi, yang hadir hamba-hamba Tuhan semua terlindungi, dan Tuhan yang menjaga melindungi. Kami bersyukur dan kami berterima kasih oleh anugerah Allah GPDI boleh berusia 100 tahun. Kami tahu karena Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Puji Tuhan.